ibadah bareng-bareng lagi. Walaupun cuma dari online, tapi kita tetap harus bersyukur teman-teman. Sebelum itu kita buka kitab kita baca dari ayat Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, terima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami dapat beribadah dengan baik Tuhan melalui online service ini Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar pandemi ini segera berlalu supaya kami dapat melaksanakan ibadah offline kembali Tuhan seperti biasa Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan melalui online service ini Tuhan. Berikan kami hikmat bijaksana agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Oke, next day my home. Selamat beribadah. Dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan. Syukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
setiamu, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom Next Gen, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa dong dalam Tuhan, ya kan? Kita bersyukur pagi hari ini Next Gen bisa ibadah online untuk yang pertama kali. Jadi pasti Tuhan Yesus tuh baik banget buat kita semua, bener kan? Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, berkati urapi juga setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Pagi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa pengenalan yang benar kepada Tuhan, pertumbuhan rohani kita itu akan sulit untuk bertumbuh, bahkan tidak akan bertumbuh sama sekali. Jadi kita sebagai orang percaya, kita butuh pengenalan kepada Tuhan dengan benar. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan, maka kita akan memahami setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memahami keberadaan kita di dalam Tuhan. Kita akan memahami posisi kita di dalam Tuhan. Nah, di dalam kitab Efesus, suratnya Paulus kepada jemaat di Efesus, itu Paulus di dalam doanya meminta kepada Tuhan supaya jemaat Efesus itu diberikan roh untuk mengenal Tuhan, roh untuk mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Paulus meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus memperoleh pengertian yang benar tentang Tuhan, memperoleh pengertian yang benar tentang Allah. Bagaimana caranya? Melalui Roh Kudus kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Melalui Roh Kudus setiap hari kita diajar untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, mengenal dengan mengetahui itu berbeda. Kalau kita sekedar tahu aja, berarti kita belum tentu mengenal orang tersebut. Sebagai contohnya, belakangan ini ya, mungkin kakak kan suka dengan tanaman. Contohnya tanaman Philodendron dragontail. Philodendron dragontail ini, kalau kita bisa searching di Google ya, itu adalah salah satunya merupakan tanaman obat. Dia bisa ditanam di indoor ataupun outdoor itu. Tanaman ini bertumbuh dengan merambat gitu. Terus habis itu tanaman ini juga tidak bisa disiram terlalu banyak air, dan dia juga tidak bisa mendapat cahaya matahari terlalu banyak. Itu kakak tahu tanaman Philodendron dragontail kalau dari searching di Google, tetapi kakak tidak bisa mengenalnya karena kakak tidak mempunyai tanaman itu. Jadi gimana caranya supaya kakak bisa mengenal tanaman Philodendron dragontail? Kakak harus membeli dari tanaman ini, kakak harus merawatnya sendiri, baru kakak akan mengetahui, kakak akan mengenalnya lebih lagi. Bagaimana tanaman ini bisa bertumbuh? Oh, ternyata dia airnya sedikit saja. Oh, dia butuh cahaya matahari supaya ketika dia bertunas, tunasnya dapat bertumbuh dengan baik. Dan masih banyak lagi yang harus kakak lakukan supaya kakak bisa mengenal tanaman ini dengan baik. Nah, mungkin kalau kalian kalau kalian juga baru pertama kali kalian masuk kelas, kalian mungkin akan berkenalan dengan banyak orang. Kalian akan tahu banyak teman-teman baru kalian. Nah, ketika kalian tahu, oh si A itu rumahnya di sini loh gitu. Kalian pasti cuma tahu rumahnya dia di sana, orang tuanya si ini gitu. Tapi kalian tidak mengenal sifatnya, kalian tidak bisa mengenal karakternya kalau kalian nggak mau melibatkan diri kalian lebih dalam lagi untuk berteman bersahabat dengan teman kalian. Nah, belakangan ini siapa sih yang nggak tahu tentang Mendikbud kita yang baru-baru ini lagi membagikan kuota gratis buat kalian yang pelajar mahasiswa, pasti dapat dong gitu ya kan. Nah, pasti kalian tahu sama Pak Mendikbud kita yang sekarang gitu, itu sangat terkenal banget, bener nggak? Sangat viral banget gitu. Nah, gimana kita kenal dia gitu? Gimana kita kenal dia?
Ya kalau kita mau kenal dia, ya kita harus dekat dengan dia. Yang mengenal dia adalah orang yang dekat dengan dia. Bisa aja keluarganya. Tapi kalau kita itu sekedar cuma tahu. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Jangan sekedar cuma tahu aja tentang Tuhan. Waktu kita dulu kecil, kita mungkin orang tua sering ajak kita, ayo dong ke gereja, ayo ikut sekolah minggu gitu. Nah, di sekolah minggu kita mendengar kakak-kakak sekolah minggu bercerita tentang betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita juga bisa mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perbuatan yang hebat, perbuatan yang dahsyat Tuhan kerjakan bagi umatnya. Kita dengar cerita, kita tahu karena kita diceritain sama kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Bener enggak? Tapi kalau ditanya lebih lanjut, apakah cuma dengan mendengar saja kita dapat mengenal Tuhan yang kita sembah? Nah, terus sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita cuma mengetahui, bagaimana sih supaya kita bisa memperoleh pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, untuk memperoleh pengenalan Tuhan dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus memiliki kerinduan. Di dalam Mazmur pasal 19, kita dapat belajar dari Raja Daud yang memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Dia ingin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Ketika Daud melihat alam semesta, ketika dia melihat matahari, ketika dia melihat langit, ketika dia melihat bintang yang Tuhan ciptakan, dia bisa mengenal Tuhan. Dia memperoleh pengenalan akan Tuhan. Bahkan ketika Daud membaca hukum Taurat Tuhan, membaca perintah Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Bagi Daud, pengenalan akan Tuhan itu begitu berharga. Di dalam Mazmur pasal 19 ayat 10b sampai dengan ayat yang ke-11 berkata, lebih indah dari emas tua dan lebih manis dari madu. Daud menganalogikan pengenalan akan Tuhan itu seperti dia mendapatkan emas tua, lebih indah dari emas tua, bahkan lebih manis dari madu. Artinya pengenalan Tuhan dalam kehidupan Daud itu sangat penting sekali. Itu sangat penting dalam kehidupannya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Daud begitu rindu untuk mengenal Tuhan? Mazmur 19 ayat 12 berkata, "Hamba-Mu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar." Daud tahu ketika dia memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan benar, maka dia selalu akan diperingatkan oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, Tuhan senantiasa ada bersama dengan dia. Tuhan selalu mengingatkan dia. Dan Daud selalu berpegang kepada perintah Tuhan. Ketika dia diingatkan, dia mau taat, dan dia berpegang kepada perintah Tuhan, maka dia mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Nah, gimana nih dengan anak-anak next gen semua? Apakah memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Kalau Daud aja seorang raja memiliki kerinduan yang menggebu-gebu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kakak yakin anak-anak next gen semua juga memiliki kerinduan yang menggebu-gebu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Nah, Yesus juga memiliki kerinduan untuk mengenal Bapa melalui doa. Dia bersekutu kepada Tuhan, dia bersekutu kepada Bapa, berdoa kepada Bapa pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Nah, dari sini kita lihat bahwa salah satu waktu yang penting dalam kehidupan Tuhan Yesus itu adalah berdoa. Berdoa pada waktu pagi-pagi. Dia mencari Bapanya. Dia ingin membangun hubungan yang pribadi dengan Bapanya. Dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Bapa sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan segala sesuatu. Nah, kalau bagi Yesus aja berdoa pada pagi hari itu sangat penting, bukankah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki kerinduan yang seperti itu? Biarlah kerinduan Tuhan Yesus itu juga menjadi kerinduan setiap kita anak-anak Next Gen. Yang kedua, bagaimana supaya kita memperoleh pengenalan akan Tuhan, yaitu miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Adik-adik Next Gen yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengenal Tuhan itu membutuhkan proses. Maksudnya kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus ambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya, untuk hidup di dalam perintah-Nya. Ketika kita mengambil keputusan untuk mau hidup di dalam Tuhan, untuk mau hidup di dalam Dia, berarti kita harus membangun hubungan dengan Dia, percaya kepadanya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kepribadian Tuhan, sifatnya, karakternya itu akan dapat kita ketahui. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Kita membiarkan Tuhan untuk Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Artinya kita bukan diri kita lagi, tetapi Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Waktu kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka lebih lagi kita akan bisa mengenal karakter Tuhan, pribadi Tuhan, dan sifatnya Tuhan. Sehingga kita bisa tahu apa yang membuat Tuhan senang dan apa yang bisa membuat Tuhan itu sedih dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa masuk di dalam tahap tersebut, proses tersebut, itu kita semuanya harus bersabar. Kita harus bertekun. Nah, di dalam proses tersebut tentunya tidak secara gampang ya, tidak secara instan kita langsung bisa mengenal Tuhan, tetapi butuh waktu yang lama. Berapa lama? Mungkin seumur hidup kita. Seumur hidup kita butuh waktu untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang bergerak. Setiap hari selalu baru. Ketika kita ingin mengenal Tuhan, pengertian diberikan kepada kita setiap hari selalu baru dan baru. Hari ini mungkin kita mengenal Tuhan, Tuhan itu baik. Besok kita bisa mengenal Tuhan, Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Hari ini Tuhan tolong aku di jalan. Mungkin besok lagi Tuhan tolong ketika kita tidur. Besok lagi Tuhan tolong kita ketika kita lagi ada masalah. Tuhan akan terus menolong kita. Pemahaman kita kepada Tuhan akan semakin baru. Pengenalan kita kepada Tuhan akan semakin baru. Ketika kita mau benar-benar memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, untuk mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, satu kali kakak pernah merasakan yang namanya sedih seperti kalian. Bukan curhat ya, pernah juga sih merasakan sedih gitu karena satu hal. Nah, waktu dalam perjalanan pulang itu biasanya pulang seringnya malam sih ya, malam. Itu dalam perjalanan pulang waktu bawa motor sendiri, tiba-tiba ada suara, sabar ya, semangat ya. Kakak tahu itu suara siapa? Itu adalah suara Bapa kita. Dia suara Bapa kita, suara yang menenangkan, suara yang membuat kita terasa dekat dengan Dia.
suara itu membuat hidup kita mengalami Tuhan gitu. Nah, ketika kita mengalami Tuhan yang seperti itu, kita bisa dengar, oh ini suara Dia, ini suaranya Bapakku, ini suaranya Tuhanku. Itu dahsyat banget, itu luar biasa banget. Jadi kita setiap hari pengen kenal Tuhan, kita pengen dekat lagi sama Tuhan. Ih, Tuhan itu hebat ya, Tuhan itu dahsyat ya, gitu. Ada sebuah lagu yang berkata, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Nah, kira-kira lagunya seperti itu. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana mulai dari dia buka mata, bangun pagi hari, dia ingin mengenal Tuhan. Lebih lagi, dan lebih lagi. Biarlah setiap kita, adik-adik Next Gen, kita juga memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih lagi, membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Dan kakak percaya pasti setiap kalian punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang dahsyat. Dan perlu juga kita ingat bahwa pengalaman kita pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa dipaksakan ke teman kita yang lainnya, karena pengalaman setiap kita itu berbeda-beda dan pengalaman kita itu unik. Adik-adik Next Gen yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan dalam kehidupan kita itu merupakan hal yang terindah dalam hidup. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ketika kamu semakin jauh dari Tuhan, maka kamu akan berada di tempat yang berbahaya. Ingat, tanpa Tuhan kita nothing, tidak ada apa-apanya. Tetapi bersama dengan Tuhan, hidup kita menjadi indah. Hidup kita menjadi luar biasa. Tuhan bisa pakai setiap kalian dengan luar biasa, dengan dahsyat. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu, apapun masalahmu saat ini. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan menyadari keberadaan kita di hadapannya. Di dalam Yesaya 43 ayat 4a, Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita ini berharga di matanya. Sekalipun engkau sudah melakukan kesalahan berulang, tetapi ingat, ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan sangat mengasihimu. Engkau berharga, engkau biji matanya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita memperoleh pengenalan akan Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan. Yang kedua, kita harus memiliki pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, kita harus bayar harga. Mau bayar harga artinya mau berkorban, mau bangun pagi-pagi berdoa, mau saat teduh, mau meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan daripada main game, daripada Facebook, daripada Instagram, daripada Shopee, daripada Bukalapak. Enggak, kita harus mau kasih waktu untuk Tuhan. Kita mau beribadah kepadanya. Kita harus berikan waktu. Bersyukur kalau kita sekarang setiap hari Minggu bisa ibadah online. Berikan waktumu kepada Tuhan untuk ibadah online. Walaupun capek, walaupun keadaan kalian lagi kesel, lagi sebel, walaupun hubungan kalian sama teman kalian mungkin lagi nggak bagus, hubungan kalian sama orang tua kalian mungkin lagi nggak bagus, tetapi kalian harus bayar harga untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalian harus bayar harga, kalian harus berikan waktu kepada Tuhan. Dan ingat,
hari Minggu, setiap minggu luangkan waktu untuk ibadah online karena kita lagi masa pandemi. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan? Syaratnya adalah kita harus menjadi seperti seorang bayi. Seorang bayi yang baru lahir, dia pasti pengen susu yang baik, susu yang berkualitas, susu yang murni, yaitu susu ASI dari ibunya sendiri. Bisa sih dikasih susu yang lain, tapi yang paling the best, yang paling bagus itu adalah susu ASI, susu dari ibunya. Dia memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya. Jadi untuk setiap kita, adik-adik Next Gen, kalau kita mau mengenal Tuhan, kalau kita mau bertumbuh iman kita juga membutuhkan nutrisi. Nutrisinya apa? Yaitu firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi hidup kita memerlukan firman Tuhan terus-menerus supaya kita memiliki pengenalan Tuhan yang terus bertumbuh. Kita bisa baca firman Tuhan sehingga kita mengetahui, kita bisa mengenal, kita bisa memahami Tuhan yang kita sembah itu yang seperti apa. Adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita supaya setiap kita hidup di dalam firman-Nya. Untuk kita bisa mampu bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kamu menjadi anak yang pintar, kalau saat ini kamu dilahirkan dengan berkelimpahan, kalau kamu saat ini masih kuat karena kalian masih muda, ataupun mungkin kalian cerdas di kelas kalian, ataupun kalian menjadi anak yang terkenal bijaksana di dalam sekolah kalian, ingat jangan bermegah karena hal-hal itu. Tetapi di dalam Yeremia 9:23 sampai dengan 24 kita diingatkan bahwa ketika kita bermegah, bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Itu yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengenal Tuhan dengan benar, maka segala sesuatu dalam hidup kita Tuhan mampu untuk lipat gandakan. Tuhan mampu memberkati setiap kita berlimpah, berlimpah, dan berlimpah. Mari miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih lagi, dan kita siap untuk bayar harga. Demikian firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat buat adik-adik Next Gen dimanapun kalian berada. Dan kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana supaya kami dapat mengenal dengan benar akan Tuhan. Engkau Tuhan yang memampukan setiap adik-adik Next Gen. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami, supaya kami memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau, supaya kami rindu memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau ya Tuhan, dan berikan kepada kami keberanian untuk bayar harga, untuk mengenal Tuhan setiap hari, lebih lagi, dan lebih lagi. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan.
Berkati sekolah mereka ya Tuhan, berkati orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita siap terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkati dimanapun engkau berada, di dalam sekolahmu, di dalam keluargamu. Kau akan menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, di sekolah, di kuliah, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.